dunia ini darul amal, di tempat kita untuk berbuat, tempat untuk kita beramal, yang harus kita menjaga betul-betul nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan hidup di dunia ini untuk kita gunakan banyak berbuat baik, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terus kita hidup penuh dengan kealpaan, kelalaian, dengan penuh kemaksiatan yang pastinya di dunia merugikan kita, apalagi di akhirat kelak nanti. Ya, makanya penting kita untuk tetap hadir dalam majelis-majelis yang mulia. Ya, karena bukan berarti kalau ini majelis sudah ditutup, diliburkan, sama sekali kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, hakikatnya cuma libur yang biasa malam Sabtu. Tapi majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, tempat-tempat baik masih tetap banyak berjalan sepanjang waktu. Ya, di Ramadan setiap malam ya kita tarawih, dan biasa di situ ada kultum, ada pengajian yang sebelum asar atau ba'da asar juga ada ba'da tarawih. Ya, kita isi, kita hadiri ya majelis-majelis mulia tersebut, ya biar kita punya hati nggak mati. Ya, biar hati kita tetap tercerahkan. Kata Imam Syekh Fath Al-Musili, alaysal maridu idza muni'a min at-ta'ami wasyarabi wad-dawa'i 3 ayyam yamut. Bukankah orang yang sakit kalau dia nggak dikasih makan, kalau dia nggak dikasih minum, kalau dia nggak dikasih obat 3 hari dia bakal mati? Kata murid-muridnya, "Naam, ya guru." Ya jangankan yang sakit, ya kita juga yang sehat afiat 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, waduh, ya mati bisa, minimal kita joprak dah. Ya alhamdulillah ya Allah sayang sama kita nggak dikasih begitu, nggak dikasih sampai nggak makan tuh berhari-hari. Allah wajibin kita nggak makan di bulan Ramadan itu juga cuma dari pagi sampai sore doang, nggak sampai berhari-hari begitu. Tapi kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kali ya beliau sempat tidak ada masuk makanan ya dalam perut beliau, ya sampai beliau berikhtiar syariat mengganjal ya batu di perutnya. Tapi kita alhamdulillah ya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita punya Nabi ini rauf, kita punya Nabi rahim, sayang, cinta banget sama kita nih umatnya. Nabi berjuang buat kita biar kita nggak susah di dunia, biar kita nggak sengsara di dunia, biar kita selamat di dunia, apalagi kalau di akhirat. Nabi pengen banget kita semuanya selamat, nggak ada yang diazab sama Allah, biar kita pada nggak kesusahan. Ya, sampai hal-hal yang berat yang dialami Nabi, kita umatnya tuh belum tentu kita pernah ngalaminnya. Ya, aku lihat ada Imam Syekh Fath Al-Musili, orang sakit kalau udah 3 hari 3 malam tuh dia nggak dikasih makan, minum, nggak dikasih obat, ya bisa mati. Kadzalikal qalbu, kata beliau, begitu juga kita punya hati, begitu juga hati. Iza muni'a minal ilmi wal hikmati 3 ayyam tamut. Begitu juga hati, kalau kita cegah dia dari ilmu, kita cegah dari hikmah, ya kita nggak zikir, kita nggak taklim, kita nggak dengerin tuh nasihat-nasihat, ya kita nggak dengar tuh ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Telinga kita nih yang fungsinya kita untuk mendengar, yang bisa menyalurkan ke jiwa kita, ke hati kita, ya itu kita tutup semua, nggak dengar tuh yang baik-baik, kita nggak ngelihat yang baik-baik, kita nggak baca yang baik-baik tuh. 3 hari itu bisa membawa hati kita juga mati. Nauzubillah min dzalik. Ya. Peranan hati dalam kehidupan kita ini penting sekali. Kata Nabi, idza salahat atau saluhat saluhat sairul jasad atau salahal jasadu kullu
wa iza fasadat fasada sa'irul jasad atau fasada jasadu kullu. Kalau baik dia baik semua, kalau hati baik semua jasad baik. Orang bisa berbuat baik, bisa berucap baik, bisa memandang yang baik, senang mendengarkan yang baik, dia mampu melangkah ke tempat yang baik, dia mampu menggerakkan tangannya untuk berbuat baik. Itu karena apa? Karena hatinya baik. Ya, karena hatinya baik. Bukan karena matanya sehat, bukan karena telinganya sehat, mulutnya sehat. Ya, faktanya berapa banyak orang yang sehat afiat, organ tubuhnya itu fungsinya semua sempurna, baik, bahkan di atas rata-rata mungkin, ya. Tapi buat melangkah ke tempat baik sulit. Tangannya kekar, tangannya kuat, tapi untuk berbuat baik sulit. Ya, mau sedekah nggak mampu. Ya, matanya masya Allah, penglihatannya jelas, ya, tapi untuk melihat Al-Quran nggak kuat, baca yang manfaat nggak bisa, maunya dibawa ke yang jelek. Pendengaran normal, dengar pengajian nggak demen, dengar zikir kagak asyik, nggak betah, nggak nyaman. Tapi kalau dengar-dengar yang nggak ada manfaat, apalagi yang ngandung dosa, kadang nyaman. Ada orang dengar pengajian, dengerin maulid, ya, dengerin Al-Quran, kagak asik dirinya. Tapi kalau dengerin ghibah, wah demen banget. Ya, kalau dengerin orang lagi ngomongin orang, wah bahagia banget. Lisannya masya Allah, giginya masih lengkap, suaranya enak, bicaranya pandai, tapi apa? Buat baca Quran kagak, ngomongin yang baik kagak. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Nah itu karena hatinya. Makanya kata Nabi, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau nih organ nih bagian hati nih rusak, jasad yang lain rusak. Walaupun zahirnya sehat, walaupun zahirnya baik, bisa itu semua tadi dapat, tapi hatinya rusak, akhirnya nggak kepake buat yang baik. Mulutnya kerjaannya buat bohong, buat ghibah, menghina, caci maki, nebar fitnah dan lain sebagainya. Kakinya dipakai melangkah ke tempat-tempat yang haram, matanya digunakan buat melihat yang haram. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita relakan ini hati yang ada di jiwa kita, di diri kita, dia sakit, dia nggak sehat, dia rusak, apalagi sampai mati. Ya karena ini sentral semua yang bakal ngontrol nih semua jasad kita. Makanya kita bisa duduk di sini nih, bukan cuma karena faktor kita masih kuat jalan, bukan karena badannya lagi enak. Ya, badan biar kata nggak enak, tapi kalau hati enak tuh bisa aja kita kerjain. Ya, tapi kalau hati kita lagi terganggu, pikiran kita lagi nggak ganggu, jangankan nggak enak badan, ya badan lagi sehat pun juga nggak bisa kita kerjain. Ya itu fakta. Ini kita bisa rasa semua. Ya, maka hadirnya kita ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir itu ghizaul qalb, makanan buat hati kita. Sebagaimana nih kita punya fisik butuh makanan, butuh minuman, kita punya ruh, kita punya hati juga butuh makanan, minuman, butuh vitamin. Ya, kalau kita nggak kasih makanan, nggak kasih minuman, nggak kita kasih vitaminnya, ruh kita lemah, hati kita lemah. Akhirnya apa? Dibawa baik susah, walaupun secara fisik sehat walafiat. Ya, maka kata Nabi, tanim khomsan qabla khomsin. Salah satunya apa? Sehataka qabla sagumik. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Sehat ini bukan cuma sehat afiat di badan doang, sehat badan kita, sehat akal kita, sehat pikiran kita, sehat juga hati kita. Ya, badan sehat, akal nggak sehat, ya gila. Ya orang gila, badannya sehat, badan cuma akalnya badan kagak sehat. Badan sehat, akal sehat, hati nggak sehat, stres nanti jadinya. Ya nggak baik, nggak enak juga.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah sayang nih sama kita semua. Yang kita dikasih rasa senang, rasa cinta sama ilmu, sama majelis ilmu, sama majelis taklim. Ya, antum bukan cuma hadir di sini aja. Di mana ada majelis antum bisa hadir, pasti Anda yakin antum juga hadir. Ya alhamdulillah, itu nikmat besar. Itu bagian keramat ya buat kita itu yang Allah kasih. Ya, kalau para aulia dulu keramatnya masya Allah khariqul adah. Ya sekarang orang bisa ngaji itu udah khariqul adah. Ya saat apalagi kita masih muda, masih asik nongkrong, masih asik kongko, apalagi di warung kopi, di sini di BKT sono, ya kan? Lagi pada asik bisa pada nongkrong kumpul di situ, gil walegal yang nggak ada manfaat, mungkin dosanya juga banyak kali. Kita bisa melangkah duduk di majelis taklim, ya diuji mulu lagi kesabarannya. Udah nyampe, apa belum nyampe, sampai penutupan masih telat juga. Wah, lo pahalanya gede banget, pahalanya gede. Anak telat biar pahala ngaji tambah gede. Gue datang sebelum maghrib juga bisa. Emang kalau sebelum maghrib anak datang ente belum datang jadi dosa nanti. Usah guru duluan yang datang, ya kan? Mendingan murid nungguin guru daripada guru nungguin murid. Ya, pahalanya double. Kalau guru nungguin murid, mana pahalanya gede, jadi dosa. Iya. Nah itu serimuran aja. Ya. Jadi saat kita ada mungkin melakukan suatu kesempatan besar untuk bermaksiat, suatu yang nggak ada guna, nggak manfaat, tapi Allah nggak arahin kita ke situ. Allah arahin kita ke majelis taklim, kita zikir, kita mau itu nikmat azim, khariqul adah. Ya buat zaman sekarang khariqul adah. Ya orang biasa, anak muda sekarang pada yang melakukan yang nggak ada guna, nggak ada manfaat. Ya kadang maksiat berdosa dia terang-terangan, nggak ada haya, nggak ada malu. Ya kita bisa Allah tempatin yang insya Allah ini masuk bagian apa yang dikatakan Nabi, taman daripada taman sorga. Ya ini juga yang nguatin jiwa kita, ruhaniyah kita. Ini juga menjaga imunitas kita. Imun kita baik nih kalau datang taklim begini. Begitu duduk hadir majelis taklim. Ya, apalagi kalau kita pasang niat-niat yang mulia, wah lebih mantap lagi. Yang datang ke majelis taklim yang niatnya bingung aja, gue niatnya apa nih? Lu niat apa lu tadi taklim? Ah, gue mau hadiran. Itu aja dapat enaknya. Apalagi yang dipaham bener gimana kudu niatnya. Ya, karena nih kita masuk sini, ya wujudnya mushola al-jami'un, tapi hakikatnya raudhah min riyadil jannah, tamannya sorga. Ya kalau di tamannya sorga, di dunia kita sering main ke tamannya, duduk di tamannya, di akhirat kita bakal di sorganya nanti. Tapi kalau ada orang di akhirat pengen di sorga, di dunia Nabi kasih tahu nih banyak taman-taman sorga, belagak bego lewat aja, nggak mau hadir, nggak mau duduk, nggak mau ngambil manfaat. Padahal dia bisa, ya. Tapi dia malah milih taman BKT, dia malah milih taman-taman yang kagak jelas. Taman sorga ada, nggak ngabisin duit, ya kan? Gratis, enak, nyaman, tinggal duduk doang. Pahalanya gede, manfaatnya banyak, dilewatin. Tapi malah milih ke tempat-tempat taman-taman maksiat, taman-taman neraka. Taman neraka ada, taman sorga juga ada. Nah, tandanya nanti kita di akhirat di sorga apa di neraka. Lihat di dunia sering nongkrong di taman apa? Loh, kalau nongkrong di taman neraka mulu, ya udah di akhirat ya kemungkinan besar ya semua perkara ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan gimana kebiasaannya di dunia nih. Ya kalau kita nongkrongnya di taman sorga, insya Allah ya kita bakal nanti di akhiratnya di sorganya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan Nabi ad-dunya ya'tiha Allahu man yuhibbu man la yuhib. Ya, dunia mah Allah kasih orang yang Allah suka, orang yang Allah senang, ataupun
Orang yang Allah nggak suka dunia dikasih. Ya, makanya kata Nabi, kalau seandainya dunia itu ada mulianya di sisi Allah walaupun sebanding dengan satu sayap yang ada di seekor nyamuk, ya, ada nilainya seperti satu sayap yang ada di seekor nyamuk, kata Nabi. Kalau ada kemuliaannya itu dunia, niscaya orang kafir nggak bakal Allah berikan walaupun setetes air aja. Karena kagak ada mulianya, memang Allah kasih dunia juga. Yang mulia itu apa? Ibadah, bisa berbuat baik, berbuat taat, taklim. Ya, makanya dunia semua Allah kasih. Wala ya'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar, kata Nabi. Tapi Allah nggak ngasih ilmu kecuali hamba-hamba yang Allah suka. Nah, kalau Allah kasih kita ilmu, ya juga bukan kita mau jumawa, mau sombong, wah gue nih orang yang dicintain Allah, gue nih hadir majelis taklim. Ya, lihat dulu ilmunya bawa kita apa? Bawa kita baik apa bawa kita tambah nggak baik? Ya, jadi proses kita mau jadi orang baik nih nggak selangkah jadi, filternya banyak. Hadir kita di majelis ilmu kan baik, bagus banget. Ini bagian tanda zahir nih Allah sayang sama kita. Tapi batin kita apa isinya? Ya, karena nih Allah juga ngelihat hati, bukan cuma wujud kita. Maka tuluskan hati kita, siapapun, ya, termasuk terutama saya sendiri di sini. Yang saya dapat amanah untuk mengajar di sini harus tulus, wajib ikhlas. Kalau seandainya gak ada ketulusan, gak ikhlas, ada kacau semua. Apalagi kalau udah ada ria, ada sombong, ada kacau. Ya, orang kalau mau sombong, mau di posisinya apapun yang ada beda sama Fir'aun. Ya, masih kerenan Fir'aun lagi, dia sombong, dia udah jadi raja kaya. Nah, kita yang mau sombong apaan? Udah sombong kagak keren, kan jelek banget. Yang keren aja sombong celaka. Ya, kita apa yang mau kita sombongan? Oh, gue sini nih, gue guru, gue lebih alim, gue lebih baik daripada lu pada. Oh, bukan warasatul anbiya, bukan amin nabi beda sederajat nanti di akhirat. Ya, sekamar di neraka sama Fir'aun, jadi ya nauzubillah. Ya, makanya guru, ya muallim, ya orang yang dakwah, ya kan, itu mulia, derajatnya tinggi kalau yang benar. Tapi kalau seandainya kepleset nih dari yang benar, jadi kelompok manusia yang paling hina, yang paling nyesel. Ya, makanya taruhannya berat nih duduk di sini. Ya, taruhannya berat. Ya, kita selalu manusia selalu berusaha untuk baik. Ya, jangan juga kita terus merasa jadi orang baik. Ya, kata ulama apa? Man ra'a fi nafsihi qadran fala qadralah. Siapa orang yang melihat di dalam dirinya itu ada kedudukan, ada posisi, ada kemuliaan, ada kebaikan, merasa baik, merasa hebat, merasa mulia, merasa terhormat, fala qadralah, maka dia nggak ada kedudukannya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada kehormatannya, ya nggak ada gadar bagi dia. Ya, karena kalau kita udah ada rasa-rasa itu, ya berarti kita udah sombong. Ya, jangankan sama sesama muslim, sama orang non muslim aja kita nggak diajarin sama ulama kita, nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin di dalam Islam kita untuk merasa lebih baik dari dia. Karena dia bisa aja mati husnul khotimah kalau Allah kasih hidayah di akhir hayatnya. Kita pun masih mungkin mati dalam keadaan sul khotimah, na'udzubillah min dzalik, kalau Allah cabut hidayat kita. Ya, sama binatang aja nggak boleh kita sombong, apalagi sama yang lain. Ya, makanya hadirnya kita ke majelis taklim ini juga dalam rangka kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita manusia nih Allah jadikan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ditakdirin jadi guru, dia butuh sama murid. Yang ditakdirin jadi murid, dia butuh sama guru. Terus mau sombong, gue guru, gue ulama, gue orang pinter. Kalau kagak ada murid, lu ngomong sama siapa? Ngomong sama tembok. Ya.
Jadi murid Allah takdirin kita, kalau kagak ada guru mau ngaji sama siapa? Ya kita saling butuhin apa gimana? Maka kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ini insyaallah juga bagian sebab Allah jadi sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Allah kalau Allah ada sayang, cinta sama kita enak dah. Sayang bini enak, disayang orang tua enak, disayang mertua enak, disayang banyak orang enak, asal jangan disayang penjahat, ya. Kelihatannya enak, ya, tapi kesononya bahaya. Kan banyak nih sekarang penjahat yang sayang sama orang-orang baik, orang baiknya girang disayang sama penjahat. Nah itu ribet tuh, akhirnya jadi kagak baik, bukan penjahatnya jadi baik, sama-sama jahat. Disayang sama orang tua, disayang sama pasangan kita, sama anak kita, sama guru kita, sama orang-orang baik. Wah enak. Gimana kalau yang sayang sama kita nih Khalik, sang pencipta kita, yang punya semuanya, Rabbul Alamin, ya, yang sayang kita Allah, ya Allah. Makanya kalau orang yang beriman, yang yakinnya kuat, ya hidupnya dia nggak ada susahnya. Hidupnya bakal tenang, enak dia senang, lagi susah juga senang. Itu kan susah tuh begitu. Kalau kita enak, senang, nggak enak ya kita kagak senang, sumpek, gelisah, nggak nyaman. Makanya mau sampai tingkatan ke gitu tuh, masya Allah, susah banget. Hebat para aulia tuh, para ulama-ulama yang udah sampai ke situ, dia punya keyakinannya. Ya mudah-mudahan Allah bakal langkahin kita sampai ke titik itu nanti. Nggak ada yang kita harapin, nggak ada yang kita pikirin, nggak ada yang kita cari kecuali Allah, 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 semuanya Allah. Cuma pengen ridho Allah. Ibadah pun bukan karena pengen masuk surga, ninggalin maksiat pun juga bukan karena takut sama neraka, tapi karena Allah. Wah mantep. Ya, mantap kalau kita udah begitu. Itu namanya kita udah masuk ke dalam lubul imam, intisari daripada keimanan. Ya, orang yang imannya benar-benar udah mantap, dia udah tahu sarinya iman, ya dia nggak akan melihat segala sesuatu, memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh puasa khususul khusus. Puasa orang yang khusus banget, puasanya orang yang spesial banget tuh begitu. Besok kan kita masuk bulan puasa, kata ulama puasa kan ada 3 tingkatan, ya, shaumul am atau shaumul umum, shaumul khas, shaumul khasil khas, shaumul am, shaum puasa yang umum, ya puasa yang dijalani nama kita nih orang awam, yang hanya sekedar menjalankan syarat dan rukunnya doang, ya. Shaumul khas, ya dipuasakan semua jawarihnya, ya bukan cuma nggak makan, nggak minum, tapi matanya, telinganya, semuanya dipuasain, dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang makruh, bahkan syahwat-syahwat mubah aja dipuasain sama dia. Itu shaumul khas. Khasil khas yang lebih khusus lagi, puasa kayak apa? Dia puasain dirinya dari segala sesuatu siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama apa? Kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Berapa banyak orang puasa kelihatannya, tapi muftir, tapi dia kayak orang kagak puasa. Wa kam min muftirin shaim. Berapa banyak orang puasa, tidak puasa kelihatannya, tapi dia puasa. Dijaga dirinya dari yang haram, dijaga dirinya dari maksiat. Walaupun kelihatannya dia makan minum, tapi yang haram ditinggalin semua. Ada orang nggak makan nggak minum kelihatannya puasa, karena pikirnya puasa itu doang, tapi dia masih riba, dia masih maksiat, dia masih berdosa. Nah, itu bukan shaumul am itu. Shaumul am nih puasa
yang umum, ini puasa yang masih jalanin syarat sampai rukun. Nah kalau kita puasa syarat rukun kita jalanin, kita niat, kita nggak makan dari pagi sampai maghrib, tapi kita masih berpuasa, masih berdosa, masih bermaksiat, bukan masuk ke am itu. Itu nggak masuk ke shaumul am, itu di bawah daripada shaumul am. Ya, ya puasa kita kagak ada pahala kalau begitu. Kan kata Nabi SAW, maka min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atash. Berapa banyak orang dia berpuasa, dia nggak dapat dari puasanya kecuali cuma rasa lapar, kecuali cuma rasa haus doang. Ya nasallallahu afiyah. Ya jangan sampai ya kita masuk ke kelompok yang model begitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap setahun sekali, bagian daripada rukun Islam, untuk shaum Ramadan, ya untuk melatih diri kita, melatih jiwa kita untuk menekan nafsu kita, biar kalau itu semua bisa kita kendalikan, ya lambat laun kalau benar-benar kita akan mencapai satu titik, ya kita bisa puasa dari semua kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan kita hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ya nggak sahal. Ya kita ini dari kecil udah ada syahwat, ada nafsu di diri kita. Yang nafsu ini suka amarah bisu. Ya nafsu amarah yang dorong kita sampai berbuat jelek. Makanya sebulan sekali ini kita dilatih, ya. Biar apa? Kesononya tetap kita bisa mengendalikan. Cuma kan kita banyak gagal. Ya latihan sebulan, ya nggak taunya, ya nggak masuk kita kesono, gagal lagi. Ya kita umur udah berapa puluh tahun nih, ya kan? Tiap tahun kita masuk tuh pelatihan bulan Ramadan, tereliminasi lagi kita nggak tahu ya kesono. Kudunya kan habis Ramadan lebih baik. Nggak taunya apa? Sebelum Ramadan begitu, habis Ramadan masih begitu juga. Sebelum Ramadan begitu, habis, ya berarti kan latihan kita gagal tuh. Ya, kayak daftar kartu apaan tuh, udah ngajuin syarat-syarat, nggak tahu ketolak. Ada gelombang kedua, ketolak lagi. Sampai ke-15 masih ketolak-tolak juga. Nah, iya, kan belum keterima kalau begitu kan nggak enak. Ya. Di Ramadan tuh kan kudunya kita latihan biar bisa kita kesono ini lebih baik nih. Latihan kita gagal karena kita nggak benar-benar manfaatin tuh Ramadan, ya. Kita sia-siain tuh waktu mulia, akhirnya kagak lulus, ketolak lagi gitu. Bahkan sampai ada orang setelah Ramadan sama sebelumnya kagak, lebih baik kagak, lebih buruk, naudzubillah min dzalik, lebih parah lagi. Semakin kesini semakin merosot. Ya. Kalau grafiknya itu bagus, ya semakin naik. Ada orang naik cepet, ya ada yang melambai, pelan tapi naik. Nggak kayak COVID cepet banget naiknya, turun lama banget. Ya, itu kalau grafik gua yang bikin mah kagak ada naik-naik, gua suruh turun sampai kagak ada tuh. Ya, untung bukan gua yang disugasin bikin grafik tuh COVID. Naik. Turun dikit, naik banyak banget, turun dikit, naik banget. Tapi sekarang udah mulai nyusruk tuh. Iya. Tuh COVID biar koid deh. Ya, selamat datang Ramadan, selamat tinggal Corona. Wah, ada spanduk begitu, cakep. Banyakin itu spanduk begitu. Biar orang kagak takut. Ramadona, jangan Corona, udah ganti Ramadona. Ya. Nah, kita kadang naiknya pelan, tapi pasti. Ada yang cepat. Ya jangan kita grafik semakin tambah umur semakin turun, apalagi kalau udah 40 tahun. Ya kudu banyak-banyak mikir nih kalau udah umur di atas 40 tahun. Ya. Kalau seandainya baiknya masih kalah sama maksiatnya, ya hati-hati. Ya, selagi masih diberikan umur, ya bersegera taubat, perbaiki. Bukan berarti juga kalau belum sampai 40, kita masih belum 40, santai-santai.
Ya kalau nyampe, kan pasaran mati lagi turun, ya kan, belum 40 lewat banyak, ya kan, baru 30, 31, 32, 33, 34, ya makanya 40 tuh lu udah 40, lu udah 40 lebih, lu udah, ya lu juga biar kata belum 40 ya kudu hati-hati juga, ya jangan sampai ya umur panjang kagak, ibadah dikit, dosa udah numpuk. Ya kadang orang umurnya masih belasan, 20-an, 30-an, ya tabungan dosanya ngalahin orang yang umurnya udah 70. Ya apa yang mau dibanggain begitu? Ya, yang udah umurnya puluhan tahun, udah 50, 60 tahun, yang dia ngakuin ada dosanya, cuma baru belasan nih, baru 20, 30, dosanya lebih banyak lagi maksudnya. Ya, jangan dikira kalau umur kita masih sedikit tuh dosa dikitan, kagak tentu juga. Ya, banyak orang mahfudin dijaga dia sama Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Andai kata dia berdosa pun kadang langsung dia sadar, diingetin, dia taubat. Allah kalau sayang sama hambanya tuh kalau habis berbuat salah dia langsung sadar, dia istighfar, dia taubat, dia nggak mau ngulangin lagi itu kesalahan. Tapi kalau Allah udah kagak demen sama itu hamba, dia salah, dia kagak dikasih ingat, bahkan dibuat nyaman dengan kesalahannya, nyaman dengan dosanya, bahkan dosanya dijadikan sama dia sebagai pembenaran. Kadang banyak orang berdosa, berbuat maksiat, nggak merasa dosa, bahkan dia memikirnya itu benar, itu baik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak dijadiin kayak begitu, alhamdulillah kita bersyukur. Makanya tanda-tanda Allah sayang banget sama kita ini banyak, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa lebih baik lagi, yaitu syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul idkum minan nar, ya, syahrul barakah. Makanya kebanyakan kalau orang kagak dapat itu semua dari Allah di bulan Ramadan, ya Allah spesialin syahrul ummati, bulannya umatku, kata Nabi. Saking banyaknya kebaikan Allah kasih buat umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ya, tanamin niat dari sekarang, pengen sungguh-sungguh ibadah, qiyam, siam di bulan Ramadan nih, kita niatin semaksimal mungkin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya seorang ulama besar yang ada di Hadramut, itu kalau mau Ramadan dikumpulin anak-anaknya, ditanyain satu-satu, apa yang ente udah siapin di bulan Ramadan? Ya coba, dia bilang, saya udah niat Pak, mau ngatamin Quran, saya mau banyak ini, saya mau ngatamin kitab ini, saya mau melakukan ini kebaikan-kebaikan. Anak kita kalau ditanya disiapin apa Ramadan, sapir udah 20 kodi, koko udah 50 kodi, lah dagangan yang disiapin sama dia. Kalau ini siapin waktunya untuk ibadah. Ya enggak? Anak-anaknya udah siapin semua nih rencana, waktunya udah diatur, ya enggak? Habis sahur ngapain, suka puasa ngapain, tarawih ngapain, jam sekian kapan istirahat, benar-benar. Dia nangis, Habib Abdullah nih, abahnya nangis kenapa abahnya? Kata abahnya, Anda udah nggak punya waktu, Anda sedih, nggak bisa nambahin amal apa-apa di bulan Ramadan. Ente pada bisa nambahin amal, ente pada bisa nambahin ibadah di bulan Ramadan, abah udah nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Bukan karena udah lemah, bukan karena udah lelah, karena waktunya udah full tiap hari buat ibadah, bukan di Ramadan aja. Ya, kalau kita kan nanti Ramadan bisa nih kita tingkatin ngaji kita, ya. Bisa nggak nambahin ngaji? Bisa. Nambahin sholat bisa nggak? Bisa, masih sempat. Karena waktu kosong kita ini sebelum Ramadan banyak. Tapi beliau nangis, kenapa? Karena tiap harinya waktunya udah terisi dengan ibadah. Ya bulan Ramadan sama bulan lain bicara waktu jam sama nggak? Ya sama, segitu-segitu juga, sehari 24 jam. Oke, beliau iri orang-orang yang bisa menambahkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi irinya bimakna ya ghibtah, bukan karena lalai, tapi saking hausnya dengan ibadah. Sampai abahnya bilang, ayo ada enggak yang mau jual waktunya buat abah, biar abah bisa nambahin ibadah. Syuf, ini didikan orang tua pada anaknya seperti itu. Sekarang kita ada di mana dari didikan itu? Ya, dari mana?
Kita ngomong begitu aja sama anak kagak, karena kita bingung juga. Ya kitanya belum apa-apa, kita belum praktek. Ya Allah. Paling kagak apa yang ada di Ramadan kemarin yang baik, Ramadan ini yang baik itu masih ada dan kita tambahin. Kemarin alhamdulillah khatam Quran sekali, 2 kali. Ya sekarang bisa 2-3 kali. Ya lebih banyak. Jangan sampai malah merosot. Allah, mudah-mudahan bisa tambah banyak semua. Taraweh, ya, jangan sampai gagal sekali. Isi semua dengan taraweh. Jangan kita anggap sunnah doang. Ya sunnah doang. Siapa kita? Ya, nggak butuh sama sunnah Nabi. Nggak butuh kita mendoain Nabi. Nabi itu doain orang-orang umat-umat yang jalanin sunnahnya. Kalau kita menganggap sunnah cuma sunnah ini itu udah kurang ajar kita sama Nabi. Biar kata kita kagak doa, nggak dosa itu suul adab. Seakan kita nggak butuh sama Nabi Muhammad, ya kita nggak perlu sama doanya Nabi Muhammad, ya nggak percaya sama Nabi Muhammad. Terus mau siapa yang mau didengerin? Mau sunnah siapa yang kita pakai? Ya Ramadan kemarin kita udah rasain tuh Ramadan yang beda. Ame Ramadan yang pernah kita alamin dimanapun, ya, dimana tarawih kita nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya Insya Allah Ramadan sekarang ini nggak ada hal seperti itu lagi, ya kan? Ya. Gampang, Allah mau ngerubah keadaan tuh, ya Allah, nggak ada susahnya bagi Allah. Lagi enak dibikin nggak enak, lagi seneng dibikin sedih, lagi gampang dibikin susah, lagi tenang dibikin nggak tenang. Buat Allah sekejap. Ya. Bertahun-tahun kita ngalamin masa nyaman, tenang, enak. Sekali Allah pengenin kita ngerasain kagak enak tuh kemarin. Ya Allah, sengsara nggak enak banget. Semuanya berasa susah. Nah, Allah udah bukain ini perlahan. Ya terlepas nih si corona itu siapa? Ya enggak? Tapi segala sesuatu atas izin Allah enggak? Atas takdir Allah enggak? Ya kan? Kita yakin itu izin takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya mau disebut musibah, mau disebut ujian, apapun itu. Yang jelas ini nyusahin kita, bikin kita nggak nyaman, nggak tenang. Nah, sekarang Allah udah kembalikan rasa tenang, nyaman, aman sama kita, sehat afiat sama kita. Manfaatin waktu nikmat ini, aman ini untuk banyak ibadah. Jangan kita kufur lagi dengan nikmat-nikmat itu. Berapa puluh tahun kita kufurin nikmat kenyamanan, ketenangan, kesehatan. Ya, ini saya bicara bukan cuma lagi nasihatin antum, tapi diri anda juga. Ya. Banyak nikmat yang kita kufurin, kita lalain begitu aja. Nah Allah udah balikin sama kita syukurin. Jadiin semuanya apapun kita bisa sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadiin semuanya biar jadi pahala. Ya, apaan aja bisa jadi pahala. Apa aja. Ya, minum kita jadi pahala, makan kita jadi pahala, semuanya. Ya, kita kerja melangkah ke kantor, ya ke toko, kita nyari rezeki, nafkah yang halal jadi pahala. Ya niatin jalanin perintah Allah, nyari yang halal, ya. Jadi itu tiap langkah, tiap napas kita jadi ibadah. Dan usahakan di bulan Ramadan ya perbanyak ya amal-amal soleh, amal-amal baik, ya terutama al-muasah, ya berbagi, nyenengin orang, terutama keluarga kita, ya, iftar shaim, ya kasih iftar kepada orang-orang puasa, ya. Kita puasa dapat pahala, ngasih buka puasa sama orang yang puasa ya dapat pahala lagi. Kata Nabi, man fattara fihi, siapa orang yang memberikan iftar di bulan Ramadan shaiman pada orang yang berpuasa, kana maghfiratu dzunubihi wa 'idku raghbatihi minan nar. Iftar dia itu akan menjadi salah satu sebab Allah ampunin dosanya, Allah akan bebasin dirinya dari siksa neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'. Dan dia akan mendapatkan pahala tuh orang yang puasa tanpa mengurangi pahala tuh orang yang puasa, ya. Jadi kalau kita dikasih makanan buat buka puasa, kan tuh orang yang ngasih
dapat pahala kita. Sampai Nabi jelasin, jangan sampai kita berpikir, wah pahala gue kurang dong gara-gara buka puasa dari dia. Enggak, kita dapat sempurna, dia dapat lagi pahala seperti yang kita dapat di luar pahala puasanya dia. Rukun Islam ini puasa, jangan sepelein. Pahalanya gede, nolongin orang yang puasa pahalanya gede. Ninggalin nih dosanya gede juga. Sehari kita tinggalin nggak cukup buat ngapus dosanya. Kalau nggak benar-benar dia 100.000 tahun dia puasa. Ya, kadang orang gampangin. Makanya subhanallah, kadang ada orang Islam nggak puasa santai aja, nggak merasa berdosa. Nasallallahu alaihi. Makanya jangan sampai tuh ada ya, di kita, keluarga kita, kampung kita yang begitu. Ya kadang alasannya gue kan kerja, kalau gue nggak gini gue nggak bisa kerja ini itu, wah banyak banget. Ya dipikir Allah butuh sama puasanya dia, nggak sama sekali. Allah butuh sama kebaikan kita, ibadah kita. Kita yang butuh sama Allah. Ya oke, kalau ada nggak puasa, taubat Allah tuh puasanya. Jangan sampai nih Ramadan dikasih kesempatan hidup masih kagak puasa juga. Ya nggak bakal hidup berkah, selamat, ya berlumuran dosa kita. Ya nolongin orang yang nggak puasa juga nggak boleh. Ya, sekarang buka rumah makan, ada orang nggak puasa, orang Islam, kita kasih dosa haram. Ya, dosanya sama dosa itu orang nggak puasa. Sebagaimana kita ngasih orang buka puasa, pahalanya dapat sama orang yang puasa. Tapi dengan catatan nih kitanya juga puasa. Ada orang banyak duit, suka berbagi, ya, buat royal mah royal, tapi dia kagak puasa. Dia pikir dengan dia suka ngebagi nih, ya dia nggak dosa gitu. Lu kenapa nggak puasa? Enggak deh, gue nggak puasa, Allah juga tahu dah gue kenapa. Tapi yang penting kan gue suka bagi-bagiin orang buat buka. Tuh dipikir bener tuh yang begitu tuh. Kalau lo ada belagu nyolot, lu kenapa sih nggak puasa? Udah lu baru puasa sehari doang, pahala lu cuma 1. Gue biar nggak puasa 1000 orang anak yatim tiap hari gue kasih buka puasa 1000 pahala gue, lah. 1000 puasa tuh dapat pahala iftar. Kalau kitanya juga jalanin puasa. Nah kalau kita berdosa, ya lu mau dapat transferan kagak punya rekening. Gimana? Mau transfer kemana? Buka rekeningnya dulu, puasa baru masuk transferannya. Ya kecuali kalau dia nggak puasa karena uzur, sakit, atau perempuan yang haid, itu lain cerita. Bangun masjid sana sini, sholat kagak. Gue biar kata kagak sholat, masjid gue banyak. Masjid gue banyak. Dipikir dia Tuhan yang nyiptain tuh artinya. Dia nyiptain tuh duit. Lah, duit lu banyak, harta lu banyak, amal lu banyak, itu juga punya siapa semuanya? Ya Allah, bukan punya kita, bukan kita yang nyiptain. Ya Allah suruh kita ibadah, taat, jalanin kewajiban. Nih, jangan terus kita habis memberi seakan-akan kita kayak Tuhan, kita yang beri itu, kita yang bikin itu, semuanya Allah, cuma lewat lu aja. Jangan sombong, ya kan? Nah usahain kita banyak tuh kasih iftar shaim, mau 1-2 orang. Sahabat namanya bilang sama Nabi, kalau kita nggak punya apa-apaan gimana Nabi? Nggak punya banyak duit, nggak punya banyak makanan, kasih 1 teguk air, 1 buah korma, ya tetap pahalanya dapat. Ya hati cuma 1 aqua tuh kita kasih. Ya kita nggak bisa ngasih korma, aqua, lontong, gorengan, mampunya cuma aqua lah, nggak apa-apa. Kan kadang kan ada orang tuh lengkap, kadang namanya nasi. Jangan nunggu bisa begitu dulu tuh, jangan. Ya, bisa dikit udah jalanin. Ya, jangan nunggu kaya bisa ngasih banyak, ntar dah gue jangan, nggak dulu, udah nggak enak cuma ngasih gini doang. Jangan pernah ngecilin kebaikan. Ya, rubba dirham sabaqal fadirham. Ya, bisa 1 dirham itu ngunggulin pahala 1000. Kecuali kalau kita udah banyak, mampu, ya ngasihnya cuma sebiji korma. Duit miliaran nih, ngasih iftar 1 biji korma. Kok cuma sebiji korma?
kata Nabi biar kata satu korma juga sama pahalanya, bukan buat lo tong. Iya, buat yang memang kagak benar kagak ada. Bahkan saking pengennya orang dulu nggak punya nih, pengen iftar soim, ya dia punya aqua, satu lagi punya aqua, modal dibagi dah taruh. Nah aqua dihadiahin ke dia, tuh aqua dia dihadiahin ke dia, tukeran. Biar iftar soim sampai segitunya, ya. Pas-pasan yang kita punya nih, nggak ada lagi nih, cuma satu-satunya. Yang satu cuma apa? Tukeran. Ya untung-untungan deh kalau masalah enak agaknya. Kalau aku sama. Yang satu es teh manis, yang satu es teh pahit. Ya udah, rezekinya deh. Yang namanya mau pahala ya terima aja. Ya kasarnya gitu, cuma dapet nih korma sama korma nih. Umpama lagi di jalan nih ada orang bagiin korma. Wah alhamdulillah kan. Tuh orang yang bagi iftar shaim. Kita tukeran aja lagi di mobil. Nih buat lo kormanya. Nih buat lo korma. Dapat iftar shaim. Ya. Mau itu mau acting-actingan, belaga-belagaan, yang jelas niat kita tulus untuk ngejar iftaru shaim. Itu mah urusan Allah, lihat menilai kita. Dan juga Allah kalau seandainya kita ada diundang buka puasa sama orang, itu orang kalau ngundang buka puasa ke kita, itu kan dia pengen dapat pahala iftaru shaim. Ya makanya usahakan ya kita buka puasa di tempat orang yang ngundang. Andai kata telat-telat dikit nih, udah azan kita masih di jalan, cuma berapa 5 menit lagi kita bakal nyampe nih, nggak apa-apa deh, tunggu dikit dah biar kita buka puasanya di orang yang ngundang. Kecuali kalau sampai setengah jam lagi baru nyampe, batalin aja, nggak apa-apa begitu, jangan diterusin. Cuma kalau udah dekat ya nggak terlalu lama, jaga. Jangan kita diundang buka puasa kita bawa korma sendiri dari rumah, apa yang kita batalin. Jangan, dia ngundang kita pengen dapat iftar shaim, bukan cuma it'am-ta'amnya aja. Ya hargai, hormatin itu. Ya, kalau seandainya kita udah buka di rumah atau bawa makan, ya hilang fadilah buat dia, kesian. Ya walaupun tetap dia dapat pahala. Cuma kan iftar shaimnya ini yang penting. Ya, kayak kita jaga dan usahakan dengan korma. Ya walaupun yang lainnya ada, kadang nih yang ngerti kadang nggak nyontoin juga sih. Ya kadang dari ustadz-ustadznya gurunya juga begitu. Ya cara buka bersama, ada korma, ada es campur, ada es teh, ada kolak, ada gorengan. Kan udah masya Allah banget nih kalau Ramadan deh kita, ya gak? Makanan yang nggak pernah kelihatan di Ramadan dia nongol tuh, kelihatan lagi. Ya kayak umpamanya kolak biji salak. Itu kan apa itu biji salak ya? Itu kan nongol Ramadan doang. Biar kata di bulan lain tuh hari-hari ada, cuma kan jarang yang jual. Ini kalau biji salak nih minimal sebulan tuh ketemu tuh, biar sekali 2 kali tuh ada tuh. Orang rumah bikin tuh kadang ya kolak segalanya ya, apa aja dikolak. Iya nggak? Ada korma, azan, kadang disikat duluan es dulu tuh. Wah, azan es dulu yang diminum. Harusnya kan apa? Korma dulu biar kata sebiji. Niatin itu kita jalanin sunnah Nabi. Kadang yang berilmunya kagak nyontoin nih, nggak nyontoin, kagak ngarahin. Paling kagak kalau kita ngerti, jangan itu dulu makan kormanya. Atau sebelum itu nanti ya korma dulu nih, jangan minum es dulu. Kasih tahu begitu. Kadang udah bukan korma, tangan kiri pula kadang minumnya. Azan, wah saking. Kadang orang yang berilmu nih yang begitu. Ngajar puluhan tahun, makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Tapi sekali ada praktek minum begini aja orang ngeliat, ini yang bakal diikutin. Oh, itu Habib biasa juga minum tangan kiri, kelar udah. Mulut bebusa itu nggak ada gunanya udah. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nah, sunnah-sunnah ini kita jalanin. Ya nggak ada Nabi nyunahin kita sesuatu kecuali itu maslahat dunia akhirat. Ya, korma Nabi sunahin buat kita. Ya karena di korma tuh ada vitamin yang nggak ada yang di lainnya, yang bisa ngembaliin tuh terkurasnya tenaga kita selama berpuasa.
berpuasa dari pagi sampai sore, sampai maghrib kita nggak makan. Ya. Biar kata orang puasa tidur aja dari awal sampai akhir, lemes-lemes juga. Ya. Yang tidur seharian emang seger tuh habis itu, kagak lemes juga. Ya kan, justru yang pada aktif, justru yang pada seger tuh. Ya. Harian tidur, buka puasa. Ya, lemes, lanjut lagi ke lemes berikutnya, kekenyangan bego. Wah, kenyang, masya Allah, enak. Udah kayak capek banget puasanya padahal tidur. Ya, min azan ila azan. Ya, rukun puasa tambahan buat orang sekarang tuh ya. Naum ba'dal fajri ilal maghribi. Ya. Puasa tidur mulu. Naum shaim ibadah. Weh, keren banget dah hadisnya. Ya la kulli hal. Ya mudah-mudahan ya Ramadan akan datang nih kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa banyak ibadah, banyak berbuat baik, taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya ingatkan, di malam pertama bulan Ramadan nanti amalin sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Boleh 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus. Niatnya usolli rakaatain lillahi ta'ala atau usolli 4 rakaat lillahi ta'ala. Setiap rakaat habis Fatihah baca surat Al-Fatih, ya 1 ain. Ya, bukan 1 rakaat 1 Al-Fatih, enggak, 1 ain dong. Jadi Al-Fatih 29 ayat itu dibagi 4. Ya. Cari mushaf yang ada tanda ainnya itu lebih enak. Ya. Boleh pegang Quran nggak masalah. Ya Beb, saya nggak hafal, pegang Quran. Ya Beb, nggak bisa bacanya. Ya aduh, gue bingung deh tuh gimana. Iya, kalau nggak bisa bacanya udah baca apaan aja dah yang bisa, daripada kagak. Ya, tapi yang penting juga malam itu tetap kita terawih. Mau habis maghrib boleh, mau habis isya habis terawih boleh. Ya kapan, yang penting di malam pertama. Terus witirnya gimana? Ya kalau baiknya mah witir kan paling terakhir. Cuma andai kata udah witir mau sholat itu ya nggak masalah juga. Ya, afdolnya itu sholat malam terakhir tuh witir. Bukan berarti kalau habis witir haram kita sholat, enggak juga. Ya nggak masalah. Kadang kan orang pahamnya begitu, kalau udah witir itu kagak boleh sholat lagi, nggak masalah. Ya. Kalau orang biasa tahajud, ya witirnya diakhirin biar itu penutup sholatnya, begitu aja. Ya. Dan terakhir juga saya mohon maaf kepada semua jemaah, mungkin ya pastinya banyak salah dari saya, dari ucapan, perilaku, perbuatan apapun itu, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Insyaallah kita saling memaafkan, saling ridho, kita dimaafin juga sama Allah, kita diridoin juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan antum yang ada waktu, ya seperti biasa pastinya sebelum puasa udah jadi adah kita ziarah ke makam orang tua, ya ziarah ke makam guru, ya ke makam abah juga ziarah, fadhal. Ya kan biasanya kalau saya kan habis dari penutupan kalender tuh ziarah, cuma karena sekarang masih agak kurang kondusif nih untuk rame-rame di jalan kumpul yang nampak. Ya, jadi kalau ada waktu ya masing-masing aja nanti ziarah. Ya tapi ya orang tua juga jangan dilupain. Ya, kita kadang ziarah ke sana ke sini, orang tua sendiri kagak ya. Datangin ziarah ke makam orang tua, luangin waktu ziarah ke guru-guru kita. Ya kalau mau ziarah condet kapan aja bisa. Malam tuh kalau seandainya pintunya ketutup, dikunci, ketok aja, biasanya ada yang tidur di dalam itu. Ya nggak ada pernah dikunci di situ. Ya selalu kebuka. Kalau terkunci biasanya ada yang tidur di dalam makam situ. Ya entah juga dibukain. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, kita bisa taklim lagi setelah lebaran nanti. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.